Halo, ketemu lagi dengan gua An. Hari ini kita berada di depan bangunan yang udah lebih dari 150 tahun berdiri. Yaitu lihat di belakang gua, Wihara Taihindyo. Ini bangunan ini lebih tua dari kakek gua. Ini benar-benar di tengah kota Bandar Lampung ya. Ini ikon pariwisatanya Lampung ya. Di depan ada oleh-oleh, pusat oleh-olehnya Lampung yang paling terkenal. Sekarang kita mau ke dalam dulu nih sembayang ya. Jadi karena di dalam gak boleh berisik, jadi kita ngambil segambar seadanya ya di dalam. Jadi kita sambil lihat-lihat kondisi di dalam. Karena ini kan Capgo ya, jadi rame banget. Yuk kita ke dalam yuk. Tadi kita sudah izin dengan pengurus wihara untuk ngambil gambar, tapi pengurus wihara memohon jangan sampai mengganggu atau berisik di tempat ibadah. Jadi kami memutuskan untuk mengambil gambar saja dan tidak mengganggu dengan suara-suara. Ya, oleh sebab itu mari kita mulai melihat sejarah Wihara Taihindyo. Wihara Taihindyo bukan sekedar rumah ibadah. Dia adalah saksi bisu pelawasang surutnya sejarah Lampung. Didirikan pada tahun 1850 oleh Poi Kon Win atau yang sering disebut Poheng. Wihara ini awalnya merupakan tempat peribadatan sederhana bagi komunitas Tionghoa yang menetap di kawasan Teluk Betung. Patung Dewi Kwan Im sendiri atau Avalokiteswara yang membawa asalnya dari Tiongkok, dibawa oleh Poheng ke Bandar Lampung sebagai simbol penghormatan. Ujian terberat datang pada 27 Agustus 1883. Letusan Gunung Krakatau memicu tsunami raksasa yang menyapu bersih pesisir Teluk Betung. Meskipun pemukiman di sekitarnya luluh lantak, struktur utama wihara ini secara ajaib tetap berdiri kokoh menjadi tempat perlindungan bagi warga yang selamat. Ada cerita dari orang-orang tua kalau dulu waktu akan terjadi tsunami, Poheng ini membawa Rupang Dewi Kwan Im ini bersama ke daerah yang lebih tinggi sehingga dia selamat dari terjangan tsunami. Tokoh ini cukup sentral ya bagi pelaku spiritual di daerah Bandar Lampung, apalagi yang sering kita dengar di Wihara Taihindyo. Seiring berjalannya waktu, wihara ini terus berkembang di bawah bimbingan para biksu yang berdedikasi hidup demi Dharma. Di dalam wihara Anda dapat menemukan dokumentasi foto para biksu pendahulu yang pernah menetap di sini, mencerminkan silsilah spiritual yang tak putus sejak era kolonial hingga hari ini. Pusat pengabdian di wihara ini tertuju pada Dewi Kwan Im atau Bodhisattva Avalokiteswara. Sang Dewi Welas Asih namun selalu dikenal sebagai Bodhisattva. Beliau adalah putri Mausan, putri ketiga dari seorang raja yang terbilang kejam. Mausan menolak menikah demi mengejar kehidupan spiritual. Meskipun dihukum dan disiksa oleh ayahnya sendiri, ia tetap teguh dalam kasih sayang. Legenda menceritakan bahwa
Ia bahkan rela memberikan kedua tangan dan matanya untuk menyembuhkan ayahnya yang sakit parah. Atas kemurnian hatinya, dia mencapai pencerahan dan bertransformasi menjadi sosok dengan 1000 tangan dan mata agar dapat membantu semua makhluk yang menderita. Kehadiran patung beliau di Taihinyo menjadi simbol harapan bagi setiap peziarah yang datang memohon ketenangan dan pertolongan. Di sisi kanan dan kiri ruang utama berjajar patung 18 arahat. Mereka adalah murid-murid utama Sang Buddha yang telah mencapai pembebasan dari belenggu keduniawian, namun tetap tinggal di dunia karena permintaan Sang Buddha untuk hidup lebih lama agar menjaga ajaran Dharma. Setiap arahat memiliki ekspresi dan simbol yang berbeda, mulai dari yang menunggangi harimau hingga memiliki alis panjang. Kehadiran mereka melambangkan perlindungan spiritual dan kekuatan disiplin dalam menghadapi rintangan kehidupan. Setiap sudut wihara Taihinyo adalah galeri seni yang hidup. Dinding dan langit-langit wihara dihiasi dengan ukiran kayu dan relief batu yang dikerjakan secara manual oleh pengrajin terampil berabad-abad yang lalu. Gambar naga, burung punit, dan bunga teratai bukan sekedar dekorasi, melainkan doa visual untuk kemakmuran, panjang umur, dan kesucian. Warna merah dan emas yang mendominasi serta detail ukiran pada pilar-pilar utama merupakan mahakarya yang tetap terjaga keasliannya, memberikan nuansa megah khas arsitektur Tiongkok klasik yang sulit ditemukan di bangunan modern. Eksistensi Wihara Taihinyo membuktikan bahwa sejak era kolonial, Bandar Lampung, khususnya Teluk Betung, telah menjadi kota pelabuhan yang makmur dan kosmopolitan. Kehadiran bangunan semegah ini di masa lalu menunjukkan adanya komunitas perdagangan yang kuat dan toleransi yang telah mengakar dalam masyarakat Lampung selama ratusan tahun. Saat melangkah masuk, aroma hio yang wangi menyambut setiap pengunjung, membawa suasana tenang yang seolah menghentikan waktu. Di tengah riuhnya kota modern, Wihara Taihinyo berdiri sebagai oasis kedamaian. Melihat orang-orang yang bersimpu dengan penuh harapan di depan altar, kita diingatkan bahwa iman adalah kekuatan yang tak terpatahkan. Keindahan arsitektur yang megah bersatu dengan ketulusan kota, menciptakan harmoni yang abadi. Wihara ini bukan hanya tentang masa lalu yang gemilang, tetapi tentang harapan baru yang terus dinyalakan setiap hari dalam setiap lilin yang berpijar. Ya, kita udah selesai sembahyang. Kita lihat di dalam tadi cukup rame ya, apalagi tadi ada yang kebaktian di atas Liamkeng. Jadi beginilah kegiatan kita kalau lagi ada tanggal 15, tanggal 1 lunar ya. Itu hari yang baik menurut Buddha untuk kita, untuk sembahyang, untuk berbuat baik, berdana, mungkin akan berlipat mungkin di hari ini. Yuk, anak gue juga kayaknya udah beres ini, istri gue juga udah beres sembahyang. Kalau sekian vlog kita kali ini, kita ketemu lagi di vlog kita yang akan datang. See you.